Pemirsa, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden kedua yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Sang Kingmaker Megawati Soekarno Putri menyebut pasangan ini adalah harapan baru rakyat Indonesia. Meski demikian, tampaknya perjalanan Ganjar Mahfud untuk menjadi harapan baru tak akan mudah. Ganjar Mahfud harus bersaing dengan pasangan Amin dan menghadapi pasangan Prabowo Gibran yang merepresentasikan kekuatan penguasa. Apakah jalan Ganjar Mahfud untuk meraih kemenangan akan mudah atau susah? Jurus cepat apa yang akan dipakai Ganjar Mahfud untuk memuncaki pertandingan? Inilah Kick Kontroversi selengkapnya. Ganjar Mahfud mulai ngebut bersama saya Zilvia Iskandar. Dan saya Andi F. Noya. Menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia. Saya dan Pak Mahfud mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sama Mas Ganjar, saya akan mendedikasikan diri bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Emas tahun 2040. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Dan pemirsa, inilah bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dan di studio Metro TV saat ini juga sudah hadir ada partai pengusung, ada PDI Perjuangan, kemudian ada P3, Partai Hanura, Partai Perindo, teman-teman relawan, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Bang Andi, senang sekali kita kembali dengan program Kick Kontroversi. Sebelumnya kita juga sudah menghadirkan pasangan Amin. Hari ini ada pasangan Ganjar dan Mahfud. Kita juga berharap nanti pasangan Prabowo Gibran akan hadir di program Kick Kontroversi. Oke, kita langsung mulai Mas Ganjar karena judulnya hari ini Ganjar Mahfud mulai ngebut. Cerita dong selama sepekan terakhir setelah pendaftaran, kerja-kerja apa saja yang sudah dilakukan Ganjar Mahfud untuk menghadapi pemilu 2024? Kalau kami istilahnya bukan ngebut, tapi gaspol. Tentu setelah pendaftaran kami berdua menjadi manten. Maka ada tim panitia di belakangnya yang briefing kami berdua. Lalu kami mulai mensosialisasikan pasangan ini, bertemu dengan masyarakat. Saya baru tiba dari Lampung tadi pagi, hari ini Pak Mahfud ke Maluku, ya, dan kita akan berbagi tugas dari dua orang ini, tapi dibantu oleh partai pengusung dan kawan-kawan relawan yang terus menjelaskan kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi benar ya udah ngebut, udah gaspol ini. Nah, tapi sebelum kita bicara yang lebih serius ya, kalau yang sebelah itu kan ada istilah, ada singkatannya dari nama pasangan. Sampai sekarang udah ada belum jadinya? Ini pasangan apa? GoFood jadi gak GoFood? Ada GoFood, ada Gama, ada bakmi apa? Macam-macam, tapi kita ingin melibatkan masyarakat, maka kemarin banyak yang memberikan usulan, ya kita tampung dulu gitu. Masih ditampung ya? Oh, masyarakat usulannya bagus-bagus itu. Kan kalau mereka diajak berpartisipasi tentu senang. Tapi selain belum ada nama singkatan, ada juga yang bertanya nama koalisi pendukung Ganjar Mahfud ini apa sih? Kalau yang sebelah ada koalisi perubahan, ada koalisi Indonesia Maju. Koalisi pendukung Ganjar Mahfud? Sama, belum, nanti dikasih nama ya, biar teman-teman dari panitia nanti yang menyiapkan. Sekarang mantennya suruh diam,
menyambut tamu, terus kemudian berbincang dengan mereka. Nanti nama-nama ini sudah ada banyak list yang panjang sekali. Oke, Biarkan penuh kawan-kawan yang surprise ini membantu nanti. tampaknya. Oke, Bang Andi. Iya. Mas Gibran udah pindah ke koalisi sebelah, bergabung sama Pak Prabowo. Manuver ini mengagetkan Anda berdua atau tidak? Kenapa harus kaget? Yang pertama, setiap warga negara punya hak. Setiap warga negara punya hak. Terus yang kedua, seluruh proses sudah dilakukan. Maka kami ini pasangan yang siap bertanding dengan baik, dengan cara apapun dan dengan siapapun. Karena kesiapan kami sudah penuh. Maka kemudian kami lebih berpikir kepada persiapan kami untuk menghadapi kontestasi itu, berkomunikasi dengan rakyat. Jadi tidak kaget. Oke. Pak Kalau Mahfud? Tidak kaget karena sebenarnya begitu Pak Ganjar dideklarasikan pada tanggal 21 April itu kan 2 hari kemudian sudah muncul spekulasi tentang nama Gibran itu. Ketika Pak Prabowo pada hari raya itu berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Kan sudah mulai muncul isu bahwa Pak Prabowo mengusulkan atau minta nama Gibran. Sehingga sesudah itu spekulasi itu berkembang, kan sudah 6 bulan ya ke sekarang. Jadi meskipun pada waktu itu tidak yakin, tetapi karena spekulasinya sudah muncul, ya kita tidak kaget juga bahwa itu mungkin saja terjadi dan betul memang terjadi. Oke, bicara soal kaget nih Pak Mahfud. Pak Mahfud sampai sekarang masih terkaget-kaget gak akhirnya bisa menjadi cawapres setelah sempat gagal di 2019? Enggak, kan sudah lama. Tetapi yang agak kaget itu menjadi sebuah kenangan ya. Itulah sebabnya kemarin waktu pendaftaran saya katakan saya pakai baju kenangan yang sangat mengesankan, sangat indah. Dulu tidak jadi dipakai ke KPU, kemarin jadi dipakai, itu satu. Yang sekarang kagetnya itu karena saya itu diberitahu secara resmi oleh Bu Mega dan itu langsung disampaikan kepada saya, itu hanya sore hari sebelum besok paginya dideklarasikan. Jadi tidak diberitahu sejak lama. Memang isyarat-isyaratnya sudah diberikan sudah agak lama ya. Pak Hasto, Pak Ahmad Basarah, Said Abdullah, Oli Dondo Kambe itu sering ketemu saya ngobrol-ngobrol, lempar-lempar bola gitu. Dengan Pak Ganjar saya sering ketemu diam-diam juga, meskipun Pak Ganjar kemana-mana seakan-akan kami bisa, tapi diam-diam kami kan sering ketemu juga. Orang ini teman lama. Tetapi bahwa kemudian diberitahu secara langsung, karena sampai hari itu kan masih ada sekian 3 nama lah ya, ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Mahfud MD gitu. Jadi waktu itu saya agak kaget karena ini saya harus memberitahu presiden kan, tapi presiden tidak ada, sedang di Beijing kan. Tapi saya langsung aja menyetujui, terus begitu deklarasi saya langsung ke istana ngantarkan surat ke Pak Presiden, saya minta izin gitu. Jam 4 sore saya ketemu Pak Pratikno di kantor kepresiden, saya kirim surat ke Presiden. Karena Bapak tidak ada, saya menandatangani kesediaan untuk menjadi pasangan calon, dan untuk ini kami mohon izin dan mohon dipanggil Bapak dalam kesempatan pertama Bapak pulang dari luar negeri. Nah, oke, jadi minta izinnya setelah deklarasi ya? Iya. Mahfud minta izin presiden. Tapi jam 4 saya ketemu Pak Pratikno, jam 6 sore izinnya sudah keluar dari istana. Karena waktu itu Pak Pratikno langsung kontak ke Beijing. Jadi presiden langsung mengizinkan. Keluar surat 2 dari presiden malam itu, yaitu surat izin untuk mendaftar sebagai peserta Pilpres dan surat cuti untuk melakukan pendaftaran esok harinya ke KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Baik, ini kan kesannya Anda pengantin tapi tidak sempat pacaran. Tiba-tiba dijodohkan. Mas Ganjar, waktu akhirnya diputuskan Pak Mahfud sebagai pasangan Anda dilibatkan untuk memilih atau Anda disodorkan nama dan Anda harus terima?
Sebenarnya diskusinya sudah cukup panjang dan beberapa kandidat sudah disebutkan Pak Mahfud tadi. Dan itu betul. Kami komunikasi dengan para kandidat, kami komunikasi dengan partai-partai pengusung. Kalau dengan PDI Perjuangan hampir setiap hari, tapi ada fatsun kami harus bicara dengan P3, dengan Hanura, dengan beberapa tokoh. Kita mengeksersis dengan Perindo gitu kan. Bahkan dengan kawan-kawan relawan. Yang cocok mana kira-kira begitu. Nah kami betul diam-diam kami bicara dengan Pak Mahfud. Diam-diam, agak intens. Karena kayaknya tensinya agak kelihatan. Ini akan arah kemana. Maka di IG saya pernah saya posting obrolan saya berdua dengan Pak Mahfud dan kemudian, wah ini tanda-tanda ini begitu. Hilalnya kelihatan gitu. Jadi kalau kami itu, tahu itu. Seperti saya pakai strateginya sholawat asghilnya orang NU itu kan. Kalau orang NU itu kan wa asghilid zalimin bidzalimin. Sibukkan orang yang sering berebutan itu, ya kan? Selamatkan kami dari perebutan yang pakai survei, pakai spanduk, pakai apa. Tapi diam-diam kami lewat bawah sama Pak Ganjar ini ketemu di ujung. Sekarang kan diam-diam. Apakah itu karena trauma yang 2019 gak jadi? Iya, karena tidak akan ada Jujur gunanya. ya? Sekarang terjadi lagi kan untuk banyak orang yang ribut-ribut kan tidak muncul juga. Nah, yang diam seperti saya, yang tidak ada yang disurvei, tidak ada yang menghitung, spanduk di desa-desa di mana-mana tidak ada, di televisi tidak ada, tiba-tiba ketemu di ujung. Karena saya lewat, biar orang ribut di atas, saya lewat bawah bersama Pak Ganjar. Oke, Mas Ganjar, yang seru adalah sekarang kita sudah tahu jawabannya karena selama ini publik menduga-duga sebetulnya arah dukungan Presiden Jokowi itu kemana? Ke Ganjarkah atau ke Prabowokah? Tapi setelah akhirnya Prabowo mendeklarasikan diri dengan Gibran, publik tampaknya sudah mendapatkan jawaban yang pasti. Kemana arah dukungan Pak Jokowi? Padahal dulunya kalau kita ingat November 2022, itu kode yang diberikan Pak Jokowi itu pemimpin berambut putih loh. Nggak ada lagi kan yang berambut putih di sini cuma Mas Ganjar kan? Tapi tidak jadi. Jadi pertanyaan saya, Anda kecewa tidak setelah hampir jadi, kalau Prof Mahfud tadi hampir jadi cawapres 2019, Mas Ganjar ini hampir jadi didukung Jokowi, tapi tidak jadi. Kecewa tidak? Enggak, biasa saja. Pak Jokowi dari awal mendukung saya dengan kode-kode. Ada di beberapa video nunjuk, ada juga memberikan tanda-tanda, mungkin orangnya di sini. Terus kemudian rambut putih, muka berkerut dan sebagainya. Pada saat itu memang saya merasakan, ya beliau mendukung saya. Dan pada saat kami dideklarasikan pun, pada saat itu dinyatakan didukung gitu, beliau juga hadir. Bahkan saya menemani beliau. Jadi sampai titik itu pun kami merasa masih mendukung. Dan saya lihat statement beliau terakhir, kami dukung semuanya. Mungkin pada saat itu Pak Jokowi menempatkan dirinya sebagai kepala negara, presiden, miliknya semua orang. Dan menurut saya itu sesuatu yang fair dengan jiwa besar beliau. Jadi kalau saya biasa saja, karena kami sama-sama kader PDI Perjuangan, begitu kan, saling mendukung dan kemudian ada dinamika yang seperti itu, kami pernah mengalami situasinya. Dan ketika beliau menyampaikan tadi, kami dukung semuanya, itu melegakan semua pihak. Masih percaya? Kenapa? Mendukung semuanya? Harus percaya dong. Harus Masa percaya. presiden bicara kita nggak percaya? Oke. Bang Andi, tapi banyak yang bertanya sebetulnya apa sih momen yang akhirnya membuat presiden seperti dalam tanda kutip berubah pikiran? Dari mau mendukung Ganjar tapi akhirnya berbelok. Apa momen itu? Kita akan bahas lebih jauh Bang Andi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kick Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Ramai diperbincangkan
tentang dukungan Presiden kepada pasangan Ganjar dan Mahfud. Karena kasat mata sekarang Gibran ada di seberang sana. Walaupun tadi Mas Ganjar Anda kelihatan masih yakin ya, masih yakin bahwa satu Anda disayang oleh Pak Jokowi. Kemudian Pak Mahfud juga adalah salah satu menteri andalan dari Pak Jokowi. Tapi semua orang sudah paham bahwa dengan adanya Gibran di sebelah, maka sebenarnya Anda berdua tidak mendapat dukungan dari Pak Jokowi. Suka atau tidak suka. Keadaan ini mulai terlihat ketika peristiwa U20. Anda juga mendukung tidak diselenggarakannya karena ada tim dari Israel. Padahal Pak Jokowi begitu bersemangat untuk menyelenggarakan. Di situ dia kecewa sama Anda. Sampai di sini dulu. Apakah Anda tahu bahwa itu awal mula dia merasa bahwa Anda tidak bersama dia lagi? Tidak. Kenapa? Karena saya klarifikasi ke beliau dan saya sudah tahu kira-kira bulan April saya sudah statement mana yang siap, mana yang tidak. Dan akan ada pertukaran dari U20 ke U17 dan besok akan terjadi. Dan saya sudah omongkan sejak bulan April. Jadi tidak. Bahwa mungkin beliau ada kekecewaannya bisa jadi, tapi saya klarifikasi ke beliau dan beliau tidak ada masalah. Jadi kalau itu menjadi satu momentum yang hari ini mungkin akan disampaikan kepada publik, jawaban saya tidak. Anda yakin ya? Dengan keyakinan penuh karena saya bicara berdua dengan beliau. Oke, karena di luar orang kemudian melihat kekecewaan Pak Jokowi karena Anda lebih mendengar ketua umum partai ketimbang dia sebagai presiden. Agak keliru ketika publik menerjemahkan itu. Karena kami punya sikap politik, ada dasar sila Bandung, ada sejarah hubungan antara Palestina dan Indonesia, dan kemudian kami berbicara dengan Menlu, kami berbicara dengan Menteri Menpora-Tintrim, kami bicara dengan Duta Besar Indonesia di Singapura yang pernah menjadi wartawan di TV ini juga. Kami siapkan itu dengan baik dan kita tawarkan. Dan kami komunikasi dengan sangat baik. Jadi tidak hanya cerita soal itu saja, kami ini memberikan sebuah sikap dengan sejarah yang kami baca, dengan sikap politik yang kami berikan, dengan ideologi yang ada. Dan itulah yang kemudian muncul di publik dan tentu saja setelah itu apa alternatifnya? Maka pada saat itu saya sampaikan, sudah cerita ini akan selesai. Dari kalau kita ingin merayakan nanti, akan kita lihat pada U17, pasti akan dikasihkan. Dan saat itu seseorang menelpon kepada saya, jangan ngomong dulu ya Mas, begitu. Jadi drama ini pun untuk kali ini saya ceritakan kepada publik. Jadi bukan karena itu. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Jadi rumors yang beredar dan sampai hari ini masih ada adalah kekecewaan Pak Jokowi pada Anda dan pada partai karena ketika deklarasi Anda sebagai calon presiden, Pak Jokowi tidak dilibatkan. Oh iya? Iya. Seingat saya, beliau mendorong saya untuk maju capres dari awal. Dan pada saat itu tentu saja akhirnya saya dicapreskan. Kalau beliau mendorong saya jadi capres, kemudian PDI Perjuangan melalui Bu Mega memutuskan, klop dong permintaannya. Kami sama-sama kader PDI Perjuangan. Dan pada saat itu tanggal 20 malam saya sempat komunikasi dengan beliau dan beliau akan hadir pada pagi harinya. Dan akhirnya beliau hadir. Dan kalau beliau hadir kita bareng-bareng, maka pasti diajak bicara. Masa tidak ada bicara? Dan kami komunikasi itu. Kalau tidak diajak bicara, katakan ini. Beliau sedih, sakit hati. Saya kira beliau tidak akan datang pada saat pengumuman itu. Bahkan akhirnya beliau datang, pulang ke bandara, saya diminta membersamai. Dari bandara sampai ke Solo kami membersamai. Sholat Idul Fitri kami masih bersama begitu. Jadi rasa-rasanya Bu Mega dengan Pak Jokowi punya komunikasi yang cukup intens
di luar yang ada saya loh. Baik, tadi Anda baru menegaskan kembali bahwa Anda merasa ya, ini kan merasa ya, bahwa Pak Jokowi masih punya hati untuk Anda, untuk Pak Mahfud di dalam pasangan ini. Tapi faktanya hari ini kita lihat bagaimana Gibran mendampingi Pak Prabowo, Kaesang pindah ke PSI dan menjadi ketua. Kemudian ada sebagian dari Projo yang tetap mendukung pihak sana. Itu sebenarnya tanda-tanda bahwa sebenarnya Anda berdua sudah ditinggalkan. Masih PDK Anda bahwa Anda didukung oleh Pak Jokowi? Sampai pada titik nantinya kami akan lihat. Tapi kalau soal dukungan, rasanya relawan lebih banyak di Ganjar sekarang. Kalau menyebutnya hanya satu, apalagi hanya satu, ini yang datang ini relawannya kalau disebut representasinya sudah puluhan ini yang ada di sana, jauh lebih banyak. Bahkan dengan nama yang sama pun di daerah mendukung saya. Jadi kalau soal itu, dengan segala risiko, kita menghormati seluruh pilihan siapapun dia. Pak Mahfud, walaupun pertanyaan tadi itu internal partai Pak Mahfud, ya, tapi dari perspektif Anda melihat kalau, ya ini kan masih kita perbincangkan, kalau dukungan itu betul-betul tidak diberikan oleh Pak Jokowi, ini kan kita bicara ikatan emosional antara bapak dan anak ya, lepas dari logika kita dalam bernegara. Anda melihat faktor dukungan Pak Jokowi kalau tidak ada, kita tahu loyalis Pak Jokowi besar sekali jumlahnya, apakah akan berdampak atau Anda tetap yakin bahwa itu tidak akan berpengaruh pada dukungan terhadap Anda berdua? Mungkin gini ya soal dukungan itu kan ada yang masuk karena dukungan Pak Jokowi, ada yang begitu Pak Jokowi tidak mendukung justru masuk, itu kan biasa itu dalam politik. Saya melihat migrasi sesudah saya dideklarasikan itu kan saya pidato. Bagi siapapun yang sampai hari ini menunda untuk memilih karena menunggu sikap saya, silahkan sekarang masuk ke Ganjar Mahfud. Itu perkembangannya signifikan deh. Dalam beberapa hari terakhir naik terus. Ya. Karena apa? Karena selama ini orang nunggu juga Mahfud itu kemana kan gitu. Memang pasti ada lah yang keluar dari situ, tapi yang masuk lebih banyak. Kemudian saya melakukan langkah-langkah yang gaspol juga ke kantong-kantong yang selama ini masih tidur, mulai dibangunkan komunitas-komunitas yang saya bangun. Misalnya irisan-irisan dengan ormas-ormas Islam seperti NU, KAHMI, ICME, itu semua mulai bangun irisannya, yang tadinya nunggu sudah mulai bangun. Dan itu tentu hasil studi tentang itu sekarang kan belum muncul. Ya. Meskipun kita sudah tahu banyak yang sudah menemukan itu. Sudah menyampaikan ke kami, oh, ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud naik. Karena kemudian yang tidur-tidur tuh mulai bangun di berbagai daerah sekarang. Nah, oleh sebab itu bagi saya biasa kita tetap optimis bahwa kita ini menang. Satu lagi. Kita harus jeda dulu, Bang Andi. Tapi satu lagi sebelum kita jeda ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya saya udah malas tanyakan, tapi saya harus tanyakan mengenai kontrak politik. Karena ini salah satu yang disebut-sebut sebagai bagian dari kekecewaan Pak Jokowi terhadap Mas Ganjar. Karena di situ Anda memberikan ruang yang sangat besar kepada ketua partai atau partai, dalam hal ini PDIP Perjuangan, untuk ikut menentukan menteri-menteri dalam kabinet. Nah, nanti silakan Anda jawab. Sekarang kita rehat sejenak. Didukung oleh Ya, tadi pertanyaannya masih belum dijawab berkaitan dengan apa yang saya tanyakan, silakan dijawab. Kontrak politik. Ada dua hal.
Setidaknya saya pernah mendapatkan amanah untuk menjadi gubernur 2 periode. Kontraknya adalah kamu layani masyarakat, pemerintahanmu harus bersih dan harus melayani. Jaga NKRI, jaga Pancasila. Itu kontrak wajib buat kami. Yang kedua, dalam penentuan kabinet, kita bicara satu kalimat. Kabinet mesti dibentuk dalam zakon kabinet, kabinet ahli. Siapa kemudian? Kami harus menghormati seluruh partai pengusung, yang masing-masing pasti punya kader atau punya rekomendasi. Maka dimunculkanlah diskusi bahwa nanti dalam penentuannya kita akan bicara bersama. Itu etik politik buat kami. Jadi tidak ada terlalu yang dirisaukan. Kalau kemudian dari itu mungkin ada orang kecewa, saya kira hampir seluruh praktek politik Pak Mahfud ya, yang ada hari ini pasti semua ikut menentukan dan ikut berkontribusi. Dan seperti apa yang ada dalam formatur kabinet hari ini. Toh itu juga merepresentasikan A, B, C, D, E. Itu sesuatu yang biasa saja. Kontrak politik itu ada atau tidak sebenarnya? Kontraknya itu melayani masyarakat, menjaga NKRI, dan itu yang selalu diberikan kepada kader-kader yang menjabat sebagai pimpinan. Satu lagi sebelum kita beranjak ke masalah yang lain. Berkaitan dengan selama ini keyakinan orang bahwa Anda adalah penerus Pak Jokowi. Dengan karakter dan sifat dan semua kebijakan yang Anda ambil mirip Pak Jokowi dan orang berharap nanti akan seperti itu. Tapi kemudian kita lihat banyak yang meragukan Anda akan seberani Pak Jokowi dalam hal menghadapi atau berbeda pandang dengan kebijakan partai. Pak Jokowi berani. Salah satu contoh yang paling baru adalah ketika dia merestui Gibran untuk menjadi pasangan Pak Prabowo, kemudian Kaesang untuk menjadi ketua umum PSI. Anda dianggap tidak akan berani dan Anda akan menjadi petugas partai yang hanya menjalankan perintah partai. Saya kader partai, lahir dari partai, digembleng di partai, mendapatkan penugasan di partai, melayani masyarakat dari partai. Ada satu loyalitas dalam sebuah organisasi yang harus kita taati. Sebagai wartawan di media ini pasti akan ikut dengan keputusan institusi. Saya hakul yakin itu. Artinya kalau ada keputusan atau kebijakan partai yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip Anda atau hati Anda tetap jalankan itu. Tidak bisa putusan hitam putih yang berkaitan dengan apakah itu, ini atau itu. Sebelum diputuskan, kami selalu bicara. Kami punya pengalaman 10 tahun. Kami punya pengalaman 10 tahun ketika berbeda kami berbicara. Ketika itu keras saya ambil keputusan. Dan itu berjalan baik-baik saja. Jadi artinya ketika perbedaan keputusan yang menjadi prinsip-prinsip yang ada di partai, ideologi partai, dan mesti dilaksanakan, kita tinggal bicara. Karena saya lahir di sini, maka kemungkinan besar friksinya akan kecil karena saya paham betul partai ini, saya ngerti ideologi ini, saya ngerti misi partai ini, platform ini, kemana kita harus melangkah. Oke. Tapi Mas Ganjar, kalau toh ternyata tetap berbeda antara kebijakan yang Mas Ganjar ingin ambil dengan kebijakan partai nanti, apakah Mas Ganjar berani berbeda dengan partai? Apa contohnya? Misalnya kalau partai sebetulnya lebih mendukung program A, tapi Mas Ganjar ingin mendukung program B. Kalau itu ideologis kami akan diskusi. Kalau itu berpihak kepada rakyat, kami akan diskusi. Hampir selama kurang lebih 10 tahun kami menyelesaikan persoalan itu, partai tidak pernah komplain. Karena partai saya mengerti apa yang harus saya kerjakan. Ini ideologis, ini tidak melanggar Pancasila, ini moderat untuk seluruh umat, dan kamu harus lakukan itu. Maka kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Jadi kami tidak bisa memutuskan hanya sekedar kehendak saya sendiri dan maunya saya sendiri. Maka harus ada maunya nilai bernegara dan ada maunya rakyat. Yang itulah menjadi misi partai. Maunya rakyat, itu yang utama ya Mas Ganjar. Betul. Ya? Oke, baik. Tadi
Pak Mahfud sudah menyinggung soal survei. Kalau selama ini Pak Mahfud mengatakan dirinya belum muncul di survei, di baliho juga belum ada, spanduk belum ada. Tapi memang Pak Mahfud kita lihat kami akan menampilkan survei-survei yang sudah memasukkan nama Pak Mahfud, tapi memang ini belum atau sebelum deklarasi ya. Jadi ini adalah 3 survei terbaru, tapi 3 survei ini memang belum dilakukan atau dilakukan sebelum deklarasi. Coba kita tampilkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah survei dari LSI Denny JA. Kami cantumkan tanggal di sini ya supaya jelas ini memang sebelum deklarasi pasangan Ganjar Mahfud. Di situ yang memimpin adalah pasangan Prabowo Gibran, kemudian baru Ganjar Mahfud dengan 36,9%, kemudian pasangan Anies Mohaimin. Selanjutnya, survei Alfara Research Center. Ini tanggal 1 sampai 6 Oktober, lagi-lagi sebelum deklarasi Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran 30,1%, Ganjar Mahfud 36,5%, kemudian Anies Mohaimin 19,4%. Dan ada satu lagi survei dari Indikator Politik Indonesia yang dilakukan tanggal 16 sampai 20 Oktober atau ini adalah periode setelah putusan MK. Putusan MK yang akhirnya membolehkan Capres-Cawapres belum berusia 40 tahun tapi pernah memiliki pengalaman kepala daerah untuk menjadi Capres-Cawapres. Prabowo Gibran 36,1%, Ganjar Mahfud 33,7%, Anies Mohaimin 23,7%. Nah, Pak Mahfud kalau dilihat dari survei-survei ini, lagi-lagi ini sebelum deklarasi, apakah Anda yakin hari ini ceritanya akan berbeda? Ketika Anda sudah dideklarasikan, ceritanya akan berbeda, angka-angka ini akan jauh untuk pasangan Ganjar Mahfud naiknya? Saya yakin, karena ini survei-survei kan belum mengcover ketika seperti saya katakan, mereka banyak yang menunggu kan, Pak Mahfud tuh mau kemana kan gitu. Nah waktu saya pidato saya katakan, maka bagi Anda yang menunggu pada hari ini saya menyatakan bersedia, silakan sekarang bermigrasi bagi mereka yang sudah terlanjur tempat, yang belum masuk gitu. Nanti kita lihat aja kira-kira 2 minggu ke depan gitu. Saya yakin. Lihat aja ya? Ya. Oke, baik. Menarik Sylvia ya. Optimis sekali. Waktu di sini ada Mas Anies dan Gus Cak Imin. Imin ya hadir. Saya tanyakan ini ke Mohaimin Iskandar, Ya. Pak Mahfud. Saya bilang seberapa yakin dia bisa mengalahkan Anda di Jawa Timur dan merebut suara dari kaum Nahdlin. Dia bilang hakul yakin. Dia merasa dia lebih dikenal, lebih punya mesin penggerak dibandingkan Anda. Sampai di sini apa komentar Anda? Survei tidak ada yang membuktikan itu sama sekali. Survei apapun selalu saya di atas kalau bicara Jawa Timur. Iya. Tidak ada yang menunjukkan Mohaimin lebih tinggi dari saya, baik di seluruh Jawa Timur maupun khusus untuk NU. Kan selalu saya sama Khofifah di atas. Tapi tidak apa-apa, dia punya hakul yakin kan, harus hakul yakin orang berdua. Enggak, Anda baca aja semua survei yang ada sebelum itu. Kalau bicara Jawa Timur, bicara NU gitu. Apalagi yang Kompas 11 Oktober kemarin, Kompas yang 11 Oktober sebelum saya deklarasi, untuk luar Jawa dari keseluruhan capres yang ada, saya yang tertinggi 52, yang lain di bawah 45. Tunggu, Anda dalam berbagai kesempatan mengatakan tidak terlalu percaya atau bahkan tidak percaya pada hasil survei. Survei bisa dipesan, survei bisa diatur, tergantung sudut pandang. Tapi hari ini Anda menyebut survei yang kemudian mengunggulkan Anda. Saya memang tidak begitu percaya pada survei, tapi karena Anda tanya perbandingan survei, maka saya sebut angka survei yang sebenarnya sudah percaya itu. Iya kan? Gini. Saya baca buku tentang survei. Judulnya tuh Demystifying of Social Statistics. Survei itu bisa dibuat. Mau saya buat Andi lebih tinggi dari Sylvia lebih bisa. Metodenya benar. Tinggal cara bertanya-nya. Itu bisa saya menangkan Mas Andi. Sama. Oleh sebab itu, wah itu kan tergantung pesanan. Iya kan? Bisa gitu.
Baik. Nah, tapi ada yang objektif juga, Apa yang itu? tidak pernah muncul ke publik, gitu ya. Saya coba sejak lama misalnya, saya maaf menyebut lembaga survei, Indopol itu kan udah lama menyebut itu tertinggi. Saya udah lama, kemudian dikonfirmasi oleh Alfara kan, dan masih banyak lagi. Gitu. Tapi tidak apa-apa, semua orang harus percaya bahwa dirinya menang. Kalau tidak, ya kan tidak akan menjadi calon. Baik. Baik. Kalau gitu kita lupakan survei. Pertanyaannya sederhana. Apa hebatnya Anda dibandingkan Muhaimin Iskandar? Tunggu, Pak Mahfud. Banyak, kan? Sebelum dijawab, ini menarik ya. Sebelum dijawab, kita jeda terlebih dahulu ya. Biar dipersiapkan dulu jawabannya. Kick Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami berdua, Sylvia dan saya Andi F. Noya di acara Kick Kontroversi. Dan pertanyaan saya ulang untuk Pak Mahfud. Ya. Apa hebatnya Anda dibandingkan Muhaimin Iskandar? Nggak tahu, barangkali memang lebih hebat Muhaimin Iskandar barangkali. Tapi Anda bisa bertanya itu kepada responden yang muncul di survei-survei. Itu kan ada pertanyaan, apa kelebihannya A, B, C, D. Iya kan? Kan selalu ada tuh, mengapa Anda milih ini dan seterusnya kan ada. Nah saya kira itu saja yang dibaca. Di kalangan Saya NU, tidak merasa lebih hebat dari siapapun. di kalangan NU sudah terbiasa berbeda pandang dan terbuka. Ya, Jadi apa hebatnya Anda dibandingkan Muhaimin Iskandar? enggak tahu saya. Kalau gitu pasangannya mungkin yang bisa bantu jawab Mas Ganjar. Kelebihan. Kenapa? Pak Mahfud. Tolong dibantu. Tolong dibantu. Lebih senior, banyak pengalaman. Nah itu dia. Oke. Tapi begini Pak Mahfud, wakil presiden itu biasanya ya diidentikan dengan ada istilahnya ban serep. Kalau tidak punya peran signifikan ya hanya mewakili presiden, kalau misalnya presiden berhalangan hadir, ada anggapan seperti itu Pak Mahfud. Jadi apakah Anda akan jadi wakil presiden yang seperti itu atau yang versi bagaimana? Gini, pidato Bu Mega itu ya, kenapa beliau memilih saya? Dikatakan di situ, satu, saya punya reputasi di penegakan hukum, di pemberantasan korupsi, kemudian di dalam menangkal radikalisme dan sebagainya. Nah, Sylvia, yang dipidatukan oleh Bu Mega itu dikatakan kepada saya sore harinya, Pak Mahfud, tugas Pak Mahfud ini loh, hukum di Indonesia carut marut, aparat penegak hukumnya kacau, korupsi sudah merajalela. Oleh sebab itu Pak Mahfud nanti fokus ke sini. Nah, terus saya tanya ke Bu Mega, Bu, saya tanda tangani nih kesediaan saya dengan fokus saya ke sini. Tapi kalau saya diberi tugas ini, nanti saya akan minta izin berembuk dengan Mas Ganjar. Bahwa Wapres harus diberi akses yang lebih terbuka untuk ikut mengurusi Kemenko Polhukam. Sehingga saya tetap bisa ngawal. Artinya Kemenko Polhukamnya bukan saya Wapresnya, tapi saya bisa sewaktu-waktu mengevaluasi kerja Kemenko Polhukam. Mengapa ini macet? Kan kita sudah ada visi misi kan. Hukum harus begini, pemberantasan korupsi harus begini. Politik harus begini, ideologi harus begini, sudah ada semua. Nah, itu ada di Kemenko Polhukam. Nah, saya tidak akan menjadi formalitas di bidang tugas-tugas ini. Misalnya ya hanya jadi ban serep atau apa, dan Bu Mega setuju. Ya justru itu tugas Anda gitu. Artinya rembu aja dengan Mas Ganjar kan. Ini harus tangani. Dan saya kira semua orang tahu saya tidak mungkin saling melempar tugas dengan Mas Ganjar. Pasti itu pasti bersama. Tidak mungkin juga sering menghindari tugas dan saling berebutan tugas. Itu tidak mungkin. Nyaplok gitu. Karena kami akan mewujudkan diri sebagai semacam duit tunggal.
Jadi tidak akan Makanya ada kami dua matahari deklarasinya. ya, Pak Mahfud? Antara Anda dengan Mas Ganjar tidak akan ada dua matahari? Karena kan sama-sama vokal ini. Nggak bakal ada dua matahari. Biarlah beliau jadi mataharinya aja. Enggak, saya nggak bakal jadi matahari. Tadi ada yang menarik Pak Mahfud ketika Pak Mahfud mengatakan, Bu Mega spesifik mengatakan sekarang kondisi negara kita itu dipenuhi banyak permasalahan hukum. Ya. Tadi Anda sebutkan korupsi merajalela, aparat penegak hukum melakukan berbagai pelanggaran. Itu semua terjadi ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam. Ya. Jadi apa bedanya nanti kalau Pak Mahfud menjadi Wapres? Beda, begini, Anda tidak boleh membandingkan saya jadi Menko Polhukam dengan saya jadi Wapres. Yang Anda bandingkan ketika saya menjadi Menko Polhukam sekarang dengan Menko Polhukam sebelumnya. Gitu cara membandingkan. Coba gini, saya katakan, apakah Menko Polhukam sebelumnya pernah mengungkap kasus seperti kasus Sambo, meskipun dulu banyak? Apakah pernah merampas harta kekayaan negara yang dicuri orang seperti BLBI? Apakah pernah mengejar orang seperti Johan Darmadi, Surya Darmadi? Apakah pernah seperti Indosuria? Enggak kan? Menko sebelumnya enggak melakukan itu, hanya karena saya koordinator ya diam aja. Kalau saya ungkap, termasuk Asabri, saya yang ungkap. Satelit. Itu satelit yang dicuri orang itu merugikan 1,5 triliun itu. Dulu ndak ada orang mengatakan bisa ndak tuh melibatkan tentara. Saya undang Pak Prabowo, saya undang Pak Andika ke kantor saya. Pak, ini di sana ada korupsi, ini ada tentara aktifnya. Selama ini orang mengatakan ndak berani kalau tentara. Bapak setuju ndak kalau saya tindak? Setuju kata Pak Prabowo. Setuju kata Pak Andika. Saya bawa ke pengadilan. Ada tentaranya. Apa ada yang dulu begitu? Nah, cara membandingkannya begitu, bukan membandingkan yang belum terjadi. Oke. Tunggu, Sylvia. Ya, kenapa Bang Andi? Tunggu, ini Pak Wapres ini yakin bahwa dia bisa melakukan apa yang diinginkan tadi. Aha. Kita harus tanya kepada Presiden, Anda izinkan atau tidak? Mas Andi, untuk sebuah kebaikan demi bangsa dan negara, malah saya tugaskan beliau. Nah, ini bukan tanpa argumen. Oke. Dalam sebuah praktek yang lebih kecil untuk ngurus, ya sebutlah saya pernah menjadi gubernur. 2 wakil gubernur saya ajak kerjasama. Maka alhamdulillah sampai masa tugas berakhir pun kami senang, masih bersilaturahmi. Bahkan sampai hari ini Pak Wagub saya udah selesai, beliau dari P3, ya. Beliau mau running DPD, sekarang menjadi tim sukses saya. Dan pada saat itu kami kasih tugas, Gus, jenengan urus nanti soal kemiskinan, jenengan urus soal isu perempuan dan anak, ya, jenengan urus soal HIV/AIDS, dan beliau jalan kemana-mana. Lalu seorang teman juga yang sekelas beliau, sama-sama wakil bertanya, Mas Ganjar, kenapa Pak Wagub Jawa Tengah diberikan keleluasaan? Iya, dia mau membantu saya. Dia ingin mengerjakan untuk melayani masyarakat, kenapa tidak? Nah, kalau problem penegakan hukum itu sulit, kalau kemudian pemberantasan korupsi sulit, apalagi melibatkan orang-orang yang penting, yang orang takut, loh ini ada orang berani kok nggak dikasih kesempatan, kita kasih lah. Oke, baik. Sedikit melompat ya. Banyak pengamat mengatakan bahwa kemungkinan akan 2 putaran. Kalau dilihat dari beberapa survei ya. Dan kalau 2 putaran, Ganjar Mahfud itu bakal kalah. Karena kalau Prabowo yang menang, suaranya Anies dan Muhaimin Iskandar akan pindah ke sana. Kalau Anies Baswedan dan Muhaimin yang menang, maka suara Prabowo Gibran akan pindah ke Anies dan Muhaimin. Artinya Anda ini sebenarnya bakal kalah. Seberapa yakinnya bahwa Anda akan menang kalau 2 putaran? Seberapa yakinnya? Boleh tahan dulu, kita jeda lagi pemirsa. Tetap di Kick Kontroversi. Didukung oleh didukung oleh
Yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat, ya, dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini, baik kita teruskan. Sering di DPR ini aneh, kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia, marah ke Jaksa Agung, mau itu, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Prof. Mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Baik, pemirsa, kembali lagi di Kick Kontroversi. Tadi terjeda ketika Bang Andi memberikan pertanyaan soal potensi pemilih yang akan bermigrasi ya. Bagaimana jawabannya Mas Kalau Ganjar? 2 putaran. Kalau 2 putaran. Ya, tentu komunikasi politik dilakukan. Tentu tim pemenangan juga sudah menyiapkan strategi itu. Memangnya kita tidak komunikasi dengan mereka. Kita komunikasi. Memangnya kita tidak tahu perasaan partai-partai yang sedang bergabung itu. Kita tahu perasaannya. Gimana perasaannya Mas? Kenapa? Gimana perasaannya? Ya ada yang tertekan, ada yang ikhlas ya, ada yang pengen pindah tapi nggak enak gitu kan. Kan sudah ada Mbak, kan praktek-prakteknya sudah ada kan. Maka dari partai-partai kami terima kasih, solid begitu kan. Maka ada yang pernah ke sana, kok nggak cocok ya pindah ke sini. Ada yang sudah ke sini kemudian pindah ke sana, itu dinamika yang biasa saja. Maka kita menghadapi satu proses, satu putaran. Itu tentu achievement motivation yang kita coba akan dorong. Tapi seandainya tidak, kita akan masuk kepada putaran kedua. Tentu ada strategi yang disiapkan oleh seluruh tim untuk melakukan itu. Jadi kalau bendera start sudah dikibarkan, pantang mundur kita untuk bisa menang. Satu hal yang selalu menjadi pertanyaan dari waktu ke waktu kalau pergantian rezim, yaitu politik balas budi. Pendukung-pendukung, saya nggak menuduh Anda ya yang nonton. Pasangan Ganjar dan Mahfud nanti kalau menang itu akan mendapat ganjaran. Paling tidak direksi BUMN, komisaris BUMN, atau mungkin jabatan menteri. Ingat Pak Jokowi dulu mengatakan berkali-kali tidak ada itu politik balas budi. Hari ini kita bisa lihat siapa yang duduk di komisaris BUMN, siapa yang jadi menteri, siapa yang jadi direksi. Dan semua orang khawatir itu akan terjadi pada pasangan Ganjar dan Mahfud. Anda berani nggak berjanji bahwa itu tidak terjadi atau memang itu realitas dalam kehidupan? Jadi nggak usah dipertentangkan atau nggak usah dikritisi. Sebenarnya melibatkan para pendukung itu bagus. Karena apa? Kita punya satu value yang sama. Kita punya nilai yang sama, kita punya komitmen yang sama. Justru dari belajar dari pengalaman yang sudah, maka silahkan Anda duduk sebagai menteri karena memang Anda kompeten. Silahkan Anda duduk sebagai direksi atau komisaris karena memang Anda punya tugas dan kompetensi di situ. Maka kompetensi basis inilah yang mesti kita jadikan. Bukan kemudian menghadirkan atau meletakkan orang yang inkompeten yang ada di situ. Dan itulah suasana yang, mohon maaf, mungkin 1-2 orang sekarang melihat, loh kok dia ada di situ ya? Padahal kayaknya dia nggak bisa deh. Maka inilah kita butuh KPI dari mereka yang harus duduk dalam jabatan publik ini. KPI kabinet mungkin, KPI para direksi mungkin, sehingga publik akan bisa melakukan kontrol bahwa ya dia bekerja dengan baik. Sehingga nanti tidak toleh kiri, toleh kanan, dan kemudian dia mengerjakan apa yang dimaui untuk dirinya sendiri. Bukan maunya rakyat. Karena pasti dia merasa tuannya bukan rakyat dia. Jawaban ini menunjukkan bahwa tidak akan ada yang berubah. Anda akan memberi fasilitas pada pendukung Anda. Karena jawaban seperti ini sangat klise, ya, karena berkaitan dengan profesionalisme, banyak sekali yang dikarang-karang untuk bisa mendudukan orang pada tempat yang diinginkan sebagai balas budi. Saya bukan utopis. Tapi saya pernah melakukan dan kami pernah mengerjakan itu.
Kalau basisnya kompetensi, maka pendukung saya, para profesional yang hebat-hebat itu tidak bisa dinafikan. Sekarang, pada saat kami Ganjar Mahfud dideklarasikan, Pak Mahfud tadi bilang banyak yang tidur, sekarang mereka bangun. Mereka profesional, punya kompetensi bagus dan mau bergabung. Kami mendapatkan sumber daya yang bagus. Dan itu bukan klise, Bung. Bagaimana kita melakukan rekrutmen dan seleksi dengan benar. Bahwa mungkin ada potensi salah satu atau dua, pasti akan terjadi. Tunggu dulu. Kalau saya lihat wajahnya Pak Mahfud mungkin nggak sependapat dengan Anda. Sependapat karena ada di dalam surat perjanjian kami atau kontrak politik kami itu ada kata second kabinet. Kalau second itu tidak bisa sembarangan. Dari teman sendiri, kelompok pendukung udah pastilah harus diutamakan daripada lawan kan. Misalnya kalau iya kan, ini gini. Kalau kami menang, tentu yang diutamakan kan dari P3, Hanura. Ini tetapi ada second di situ, tidak sembarang P3, tidak sembarang Hanura, tidak sembarang Perindo, tapi yang ahli. Kami perlu tenaga apa? Ini Perindo nyediakannya ini, yang ahli jangan sembarang orang. Nah itu kata kunci second kabinet yang tadi ditekankan oleh Bu Mega di dalam ketika mengarahkan kami besok kalau dia pemerintah harus second kabinet. Sylvia, saya agak terganggu ini. Anda berkali-kali mengatakan menurut Bu Mega, kata Bu Mega. Iya. Anda udah jadi petugas partai tampaknya. Saya kontrak perjanjian dengan partai. Memangnya kalau petugas partai kenapa? Kalau petugas partai untuk melaksanakan perintah konstitusi sesuai dengan yang dimuat di ADART partai, kenapa memangnya? Orang menjadi petugas partai untuk konstitusi. Iya kan? Partai itu kan isinya untuk melaksanakan konstitusi, untuk melaksanakan ideologi. Kalau partai menugaskan seseorang, kamu laksanakan nih tugas partai untuk konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Memangnya kenapa? Baik, silakan minum dulu, Anda emosional. Oke, baik. Ini masih terkait dengan Bu Mega. Pak Mahfud, ketika Bu Mega mendeklarasikan Anda sebagai cawapresnya Mas Ganjar, Bu Mega mengatakan satu hal. Kita putarkan dulu pernyataan Bu Mega berikut ini. Ya untuk apa ada aturan hukum kalau semuanya pada diam. Ayo Pak, kita ngomong Pak. Dulu saya rasanya merasa sepi sendiri. Karena kalau saya ngomong, nah terus wartawan langsung bully. Nah sekarang ada Pak Mahfud nih, belain saya dah. Nah sekarang ada Pak Mahfud, belain saya dah. Pertanyaannya begini Pak Mahfud. Jika nanti orang atau pihak yang memberikan Anda tiket untuk menjadi cawapres itu membuat kesalahan, apakah masih akan Anda bela? Orang yang membuat kesalahan sendiri seperti Bu Mega itu selalu mengatakan, saya bukan ahlinya di sini. Kalau saya salah diberitahu loh. Dia minta dikoreksi juga, Bu Mega itu. Jadi kalau salah kita beritahu. Tetapi memang yang dikatakan Bu Mega itu, dulu Bu Mega itu satu kantor dengan saya. Kan sering dibully ngomong apa, lalu dibuat berita yang dipotong-potong, lalu dibully habis-habisan. Nah waktu itu ya saya bela. Nah makanya dulu Bu Mega kok merasa dulu sendirian. Orang lain kok diam, saya yang tidak diam waktu itu ketika di BPIP itu. Selalu memberi argumen seperti argumen yang dikemukakan Bu Mega yang tidak dipotong-potong. Dan itu harus kita lakukan lagi ke depan. Ya, kalau orang selalu dipotong kalimatnya, ya seperti yang sering saya katakan orang ya selama ini. Ketika orang mau menjadi capres atau cawapres dari PDIP itu gambarannya serap. Takut harus punya uang sekian triliun, sekian miliar. Oleh sebab itu saya tidak pernah mendekat ke PDIP. Karena saya tidak punya uang. Tetapi begitu saya ketemu Bu Mega, perintah pertama kamu jangan cari uang. Jangan cari uang, kamu kampanye aja. Jangan himpun uang dari orang. Kalau orang menyumbang langsung ke lapangan. Nggak ada tuh yang selama ini dikatakan kalau mau jadi wapres. Saya tidak punya uang sepeser pun dan tidak bayar sepeser pun. Tidak diminta sepeser pun. Nah yang begini-gini kan harus diluruskan. Opini yang dibangun secara sesat seperti itu kan harus diluruskan. Gitu kan?
Oke. Artinya Pak Mahfud mengatakan bahwa ya kalau ada kesalahan koreksi begitu ya. Ya pastilah. Bukan membela yang membabi buta begitu ya Pak Oh Mahfud? iya enggak, masa membela membabi buta? Oke. Hari ini yang menjadi pembicaraan hangat adalah Pak Mahfud soal dinasti politik. Dulu Pak Jokowi berjanji tidak akan mengulangi apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Tapi hari ini kita lihat bagaimana putra-putra Pak Jokowi yang satu menjadi bacawa pres. Padahal banyak yang mengatakan ya, padahal baru 2 tahun menjadi wali kota. Yang satu baru 2 hari sudah menjadi ketua umum. Gitu kan. Bagaimana pasangan Ganjar Mahfud ini memastikan diri tidak akan menjadi seperti itu, Pak Mahfud? Iya, bagaimana memastikannya di tekad saya aja. Pertama track record saya. Track record saya memang saya enggak suka dinasti, mengutamakan family apa dan sebagainya enggak pernah saya lakukan sampai selama ini. Bahkan dulu ketika saya jadi ketua MK yang pertama saya panggil sekjen namanya Pak Janit. Pak Janit, ketua MK di sini saya. Anda kalau dipanggil istri saya jangan datang. Harus dengan izin saya. Anda mau memberi fasilitas apa kepada istri saya, kepada anak saya anggap melanggar hukum. Tapi tetap saja orang harus diberi peluang karena apa? Setiap orang kan punya peluang untuk maju. Apakah itu anak saudara, silakan asal maju sendiri aja, tidak memanfaatkan kedudukan kita sebagai pejabat. Anak Anda berapa? Anak saya 3. Umur? Yang sekarang umur 39, yang tertua ada di sini tuh, ikut. Pekerjaan? Dia sekarang dosen PNS, ASN dan sedang menempuh program S3 untuk sport medicine. Ini saya hanya ngetes saja apakah Anda masih ingat pada anak-anak Anda. Oke. Tunggu Mas Ganjar, jangan ketawa dulu. Karena ini pertanyaan berikutnya sama untuk Anda, soal dinasti. Oke. Mas mau mendengarkan video anak saya nggak? Dia habis di podcast oleh Grace Tahir. Mau dengerin nggak? Saya nonton. Tapi kalau Anda mau putar supaya kita semua punya Iyalah, saya pemahaman kebetulan yang sama. habis merekam biar semuanya nonton. Ini ada pertanyaan menarik. Saya kamu jadi saya punya menteri. Nanti saya bikin caranya gimana lah. Kamu jadi menteri. Kamu nggak tertarik? Ya, kalau jadi menteri mah ekstrim banget Mbak Grace. Yang lain dia contohnya apa jadi menteri ekstrim banget. Oke, bisa jadi apa lah. Jadi bupati lah, apa gimana, apapun itu juga. Bisa atur lah. Pokoknya umurnya diturunkan lah, kualifikasi apa-apa segala macam. Kamu nggak tergiur? Kalau tergiur Mbak, enggak. Karena di situ ada moral dilema yang perlu saya perhatikan. Apabila saya sudah memenuhi kualifikasinya dan itu emang saya memiliki kompetensi tersebut, itu why not? Saya tuh tidak pernah menutup kemungkinan apapun di situ. Tapi at the same time, apabila ada regulasi yang menghambat ataupun ternyata emang saya kompetensinya ada yang jauh lebih baik dari saya, ya itu berarti bukan tempatnya saya, Mbak Grace. Itu saya masih memiliki perjalanan yang sangat jauh ke depannya, di mana saya bisa memantapkan diri saya. Dan yang jelas kalau bicara soal politik, Mbak, politik itu adalah bagaimana kita membahagiakan orang lain. Dan sebelum kita membahagiakan orang lain, kita perlu membahagiakan diri sendiri dulu. Intinya apa? Tanggung jawab dari seorang penanya yang kira-kira kalau ditanyakan kita mau kolusi apa enggak, yang jawab enggak usah bapaknya, biar anaknya saja. Bahwa anaknya sadar kalau tidak kompetensinya tidak mau ikut. Tapi biarkan kalau saya mendapatkan hak, saya akan melakukan proses sendiri untuk berjalan ke sana. Pak Ganjar, baru semalam saya sampaikan ke istri saya, ini istri saya ada di antara penonton. Saya bilang saya mengikuti anaknya Mas Ganjar dan saya mengagumi anaknya Mas Ganjar. Ini jujur saya katakan. Tapi sekarang saya mau cantolkan kepada konteks. Ketika Gibran baru beberapa bulan, 5 bulan yang lalu, dia mengatakan saya ini masih terlalu muda. Saya lebih baik fokus pada pekerjaan saya yang sekarang. Tahu-tahu kita dikagetkan, dia sudah langsung jadi bacawa pres. Artinya semua bisa berubah ketika orang tua meminta. Dugaan kuat.
Saya tidak tahu. Dugaan kuat ini perintah bapaknya. Artinya anak boleh punya pandangan, punya prinsip, tapi ketika orang tua meminta, dia akan melihat bahwa ini orang tua yang meminta. Artinya apa yang Anda sampaikan barusan tadi, serahkan pada anak, ketika Anda yang menginginkan bisa berubah. Saya yang harus menahan diri untuk tidak menginginkan. Karena kuasa itu sangatlah menggoda. Maka kita harus punya self control pada soal itu. Maka kami mengajukan pernyataan-pernyataan kepada publik bagaimana kita seharusnya menyiapkan seorang kader. Apakah itu anak, apakah itu teman, apakah itu orang lain. Siapkanlah semuanya dengan baik agar kompetensi basis itu bisa dilakukan. Makanya saya sampaikan dan ternyata diamini oleh anak saya bahwa, "Nak, hari ini kamu tidak saya minta untuk menjadi A, B, C, D. Tugasmu adalah belajar untuk kamu tahu, sehingga kamu bisa menentukan nasibmu sendiri dan kamu punya moral untuk melakukan itu." Oke. Mas Ganjar, apakah itu artinya Anda ingin mengatakan sekarang, apa yang terjadi sekarang dengan Presiden Jokowi merestui Gibran menjadi bacawa pres melalui proses yang dirasa begitu cepat, itu adalah hal yang salah? Boleh dijawab nanti, kita jeda lagi pemirsa, Ki Kontroversi kembali sesaat lagi. Didukung oleh Mas Ganjar, jadi apa yang dilakukan Presiden Jokowi sekarang merestui Gibran menjadi bacawa pres di saat baru 2 tahun menjadi wali kota dan di tengah kontroversi putusan MK. Anda ingin mengatakan itu salah? Tidak. Tidak, itu sebuah pilihan saja. Itu sebuah pilihan, itu sebuah sikap yang pasti beliau-beliau sudah berkomunikasi. Sebagai orang yang ada di luar, saya melihat itu sebuah pilihan yang harus saya hormati. Tapi kalau itu terjadi pada Anda tidak akan melakukan itu? Mengizinkan Saya kira anak itu Anda soal atau nilai yang mendorong-dorong anak Anda? Ya tentu sudah saya jawab di depan tadi, termasuk apa yang disampaikan oleh anak saya. Itu juga sudah menjadi pilihan. Itulah pilihan kami. Baik, oke. Pak Mahfud, Anda sudah berkali-kali ya mengatakan bahwa putusan MK yang mengabulkan gugatan soal kepala daerah itu bisa jadi capres-cawapres meski belum berusia 40 tahun adalah putusan yang salah. Tapi begini Pak Mahfud, Anda khawatir tidak? Nanti kan di ujung akan banyak gugatan soal sengketa pemilu yang wasitnya juga adalah MK. Apakah Anda khawatir bahwa MK akan kembali membuat keputusan yang salah? Saya khawatir. Oleh sebab itu saya berharap kepada MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu bekerja sungguh-sungguh untuk menegur dalam bentuk apa? Ya sanksi. Karena saya agak tidak masuk akal kalau itu tidak terbukti bahwa itu terjadi pelanggaran etik. Yuridis mengikat karena bunyi Undang-Undang Dasar itu setiap putusan MK yang diucapkan secara sah ya sah. Mengikat amar putusannya. Tetapi untuk sampai pada putusan ini kan ada nih. Ada akrobat-akrobat yang menurut saya melanggar etik. Nah, oleh sebab itu nih harus ditegur nih, harus diingatkan agar pada tahapan-tahapan berikutnya ketika terjadi sengketa hasil ini jangan lagi terjadi. Kalau perlu juga harus ada penegasan dari MKKK bahwa orang yang mempunyai kepentingan, keterikatan, konflik interest dengan perkara itu supaya tidak boleh menjadi hakim. Kalau disuruh mengundurkan diri tidak bakalan. Oke. Nggak boleh gitu aja. Kalau putusan MK kan bisa dikatakan sebagai bentuk sanksi, sebagai bentuk penegasan terhadap apa yang terjadi. Tetapi oke, sekarang itu sudah selesai secara hukum, sudah mengikat karena begitu kata konstitusi. Tetapi itu jangan sampai terjadi, jangan sampai mengkhawatirkan orang ke depannya. Nanti putusan MK bukan hanya soal pemilu, soal-soal lain yang banyak terjadi. Anda khawatir dengan situasi sekarang ya? Iya, kalau situasinya seperti sekarang saya khawatir. Tapi Pak Mahfud kita tahu sekarang sudah dibentuk MK-MK. Tapi Anda katakan bahwa Majelis Kehormatan MK atau MK-MK terkadang bisa dibeli. Kenapa Anda katakan begitu Pak Mahfud? Apakah sedemikian bobroknya?
Nah kayak gitu tuh mungkin terjadi, dan saya katakan itu ketika MK baru mengumumkan kami akan membentuk MK. Saya katakan jangan terlalu optimis dulu, tapi kemudian besoknya diumumkan, oh ini MK-nya ada Pak Jimli, ada Pak Bintan Saragi, ada Wahidudin Adam. Nah kalau kepada orang ini saya pribadi bisa berharap, karena saya tahu orang ini cukup bisa dipercaya. Mudah-mudahan berani saja kan gitu. Oke, ada satu lagi Pak Mahfud, ketika sekarang sudah terbentuk pasangan Prabowo Gibran, dikatakan bahwa pasangan Ganjar Mahfud ini seperti sedang melawan pasangan petahana. Ada Pak Prabowo yang sekarang sudah seperti lebih Jokowi dari Jokowi, kemudian juga ada Gibran yang menjadi anaknya Pak Jokowi. Disitulah orang-orang takut akan ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Itu juga menjadi kekhawatiran Anda Pak Mahfud? Iya, menjadi terpikir oleh saya dan juga sudah banyak dikhawatirkan oleh masyarakat kan. Ya nanti kita lihat, karena saya kira banyak sekarang masyarakat sipil sedang melakukan gerakan-gerakan yang sudah dikomunikasikan dengan kami gitu untuk meminimalisir itu terjadi, abuse of power itu. Misalnya nanti mungkin akan ada satu LSM yang membentuk pemantau-pemantau sampai ke tingkat kabupaten, yang itu melembaga, yang itu akan melaporkan setiap peristiwa di lapangan dan akan melakukan langkah-langkah hukum di setiap daerah yang dilakukan. Ada lagi banyaklah, nanti akan muncul sendiri untuk meminimalisir itu, gitu, meminimalisir abuse of power yang mungkin terjadi itu. Oke, jadi Anda berharap pada masyarakat untuk ikut mengawasi ya? Iya, kalau kita sendiri kan tidak terlalu kuat. Lebih baik masyarakat, selama ini juga lebih banyak masyarakat yang seperti menghalau, mempersoalkan ini putusan MK ini, kan lebih banyak masyarakat yang kemudian berhasil mendorong agar dibentuk MK. Di dalam banyak kasus lebih banyak peran masyarakat. Gitu. Kita akan berharap ini civil society ini supaya terus bergerak, karena kita juga dulu membangun negara ini melalui civil society juga kan ketika melakukan reformasi. Nah ini kita lakukan lagi sekarang agar tidak ada hegemoni dari negara. Baik, menarik ya, mau tepuk tangan dulu. Menarik ya, karena soal faktor bobroknya hukum dan macam-macam masalah lain yang kita hadapi sekarang ini, termasuk yang menjadi sorotan publik adalah korupsi. Mas Ganjar, saya nonton wawancara Anda dan ada yang mengganggu pikiran saya sampai hari ini. Ketika Anda mengatakan bahwa ada teman Anda ketika Anda jadi gubernur di provinsi yang korupsi. Kemudian Anda memberhentikan dia. Kemudian ada juga bawahan Anda lapor atau Anda ketahui korupsi, atasannya melapor ke Anda bahwa dia sudah diberhentikan. Sampai di situ Anda kelihatan puas. Tapi kalau dilihat dari perspektif yang berbeda, Anda bukan tegas memberantas korupsi, tapi Anda sedang justru melindungi koruptor karena Anda hanya memecat sehingga dia terbebas dari proses hukum. Jadi persisnya cerita itu bagaimana? Proses hukum tidak di tangan saya. Tapi apakah itu berlanjut ke proses hukum atau? Silahkan proses hukum melanjutkan. Tapi setidaknya sebagai sebuah bentuk komitmen, kami menindaklanjuti itu. Kami putuskan sendiri, tanpa menunggu teriakan-teriakan yang lain. Bayangkan, kami melakukan itu aja masih dipertanyakan. Yang lain itu tidak melakukan apa-apa, jangan-jangan melindungi. Biasanya posisi-posisi yang kolutif seperti ini, yang orang akan melihat seolah-olah baik-baik saja. Maka komitmen yang kemudian kita lakukan adalah, satu, bagaimana mencegah. Dua, bagaimana kemudian kita mensosialisasikan kepada mereka untuk membawa value integritas, anti korupsi. Nah kalau kamu melanggar, kamu tak pecat. Sebuah sikap yang kemudian kita tunjukkan bahwa iya kita tidak main-main. Kalau soal pengadilannya silahkan kemudian diteruskan. Tidak sampai melaporkan. Tidak sampai melaporkan yang bersangkutan. Setidaknya hukuman dari seorang eksekutif dilakukan dengan serta-merta.
Baik, kita akan lanjutkan lagi karena masih akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud yang kali ini akan diarahkan atau yang bertanya nanti adalah rekan-rekan mahasiswa. Para Gen Z di sini yang akan bertanya langsung terutama terkait dengan kebutuhan sebagai anak muda. Kita akan lanjutkan Ki Kontroversi pemirsa sesaat lagi. Didukung oleh Didukung oleh Pemirsa, total pemilih muda yakni Gen Z dan juga milenial mencapai 56,45% dari jumlah DPT di pemilu 2024. Sebagai pemilih dominan di pemilu 2024, tentu paslon harus mampu menarik simpati anak muda. Jadi program apa yang akan dilakukan oleh pasangan Ganjar Mahfud untuk kepentingan anak muda, Bang Andi? Ya, menarik karena saya menyimak beberapa survei ya, mungkin cuma 2 yang saya lihat. Itu menempatkan posisi Prabowo Gibran di kalangan pemilih milenial dan Gen Z ini tertinggi. Anda berdua dianggap tidak merepresentasikan anak-anak muda. Pertanyaannya, lalu apa yang akan Anda lakukan ketika Anda terpilih nanti untuk kepentingan anak-anak muda, terutama generasi Z ini? Ada datanya nggak, Mas? Saya memang tidak menampilkan datanya. Terima kasih atas pertanyaan yang provokatif. Karena survei terakhirnya tidak begitu. Tapi kalau perlu nanti saya kasih data terbaru. Lanjut. 1. Gen Z dan milenial 50% lebih. Ternyata problem besar mereka adalah lapangan pekerjaan. Di kelas dunia, dia punya problem housing, lalu lapangan pekerjaan, mental health, dan bagaimana kemudian dia bisa mendapatkan ruang ekspresi sesuai dengan hobinya. Ini data yang kami punya. Dan barusan kami talk show tentang itu. Apa yang bisa kita lakukan adalah mencoba merekam apa yang mereka mau. Mereka sangat peduli pada demokrasi. Mereka orang-orang yang sangat melek teknologi. Mereka adalah anak-anak muda yang sangat kreatif dan sangat peduli terhadap sesama, termasuk dalam isu lingkungan. Maka kalaulah kemudian kita akan merespon mereka, maka inilah anak-anak yang sekarang mesti mulai dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Apakah itu formal, apakah itu dalam bentuk diskusi, sehingga ekspresi mereka mesti kita berikan. Ada yang konkret mereka sampaikan, Pak Ganjar, saya ini penulis lagu, saya desainer, saya olahraga saya skaters, saya e-sport, mana ruang yang bisa diberikan. Atau barangkali mereka adalah anak-anak ingin menciptakan pekerjaan, startup, katakan seperti itu. Apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada kami? Lalu saya sampaikan, kalau kreatif hub oke enggak? Langsung dalam pikirannya fasilitas apa yang bisa diberikan, apakah kami mudah mengakses. Karena disitulah tempat mereka bisa berkolaborasi. Dan ternyata, boom, itu terjadi. Maka Mas Andi juga sekali-kali harus bercerita bagaimana Creative Hub yang kami buat di Banyumas. Dan sekarang menjadi tempat yang sangat ramai sekali didatangi oleh anak-anak muda. Mereka berbagi segala pengalaman dan memunculkan tokoh-tokoh lokal. Inilah yang kemudian akan memberikan kesempatan kepada mereka lebih baik lagi. Oke, tapi apakah itu yang betul-betul dibutuhkan oleh anak muda? Sekarang kita akan langsung dengar pertanyaan-pertanyaan dari mereka, Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Sudah ada rekan kita Alif Naufal Ramirez, mahasiswa FISIP UIN Jakarta, betul? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin mendengar, Pak, visi gerak cepat Bapak ini apakah mempunyai visi yang bisa merubah secara signifikan terhadap kondisi dan situasi dalam negara Indonesia kita saat ini, khususnya dalam kasus kemiskinan.
Apakah strategi dari Bapak Ganjar dan dari Bapak Mahfud ini memiliki strategi yang gaspol dan gercep untuk bisa menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan kemiskinan yang kita hadapi pada hari ini? Silakan langsung. Panggilannya siapa tadi? Naufal ya. Noval. Ya. Noval, terima kasih pertanyaannya. Apa yang dilakukan pertama? Bereskan datanya. Maka satu data Indonesia is emas. Wajib hukumnya hari ini kita harus membereskan satu data. Maka kalau itu bisa kita ketahui, maka setiap keluarga miskin akan ketahuan datanya. Maka terhadap dia diberikan apa saja. Katakan mereka pada desil 1 dan desil 2. Ini kemiskinannya cukup ekstrim. Jangan-jangan memang fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara itu adalah dia. Maka negara wajib memberikan pemeliharaan itu untuk keseluruhannya. Mungkin makannya, mungkin rumahnya, kesehatannya, termasuk pendidikannya. Maka kalau kemudian kesehatan beres, makanan beres, dan kemudian ada di antara keluarga itu masuk dalam usia pendidikan, rasanya negara lah yang harus menjamin agar mereka bisa menjadi orang-orang terdidik yang belajar. Kalau satu keluarga miskin, satu sarjana, maka di keluarga itu akan dirubah oleh si anak itu. Anak ini akan mengubah keluarganya. Saya punya sampel. Ketika keluarga miskin yang ada di Jawa Tengah umpama, pengalaman mikro di Jawa Tengah. Kemudian diberikan bantuan-bantuan yang sifatnya karitatif, charity, dan kemudian itu dikonsumsi, maka ada tetangga sebelahnya mengatakan, saya tidak mendapatkan karena datanya buruk. Maka yang kedua, ketika saya coba cari, kamu harus sekolah karena kamu masuk usia sekolah, kami tidak punya biaya. Maka saya buatkan sekolah vokasi gratis untuk mereka dan hanya untuk orang miskin. 3 tahun kami investasi, tahun keempat sudah panen. Dan dia membereskan seluruh kemiskinan keluarganya dan hari ini kita cloning menjadi 18 sekolah. Terbayangkan Noval? Saya akan buat seluruh Indonesia untuk itu agar mereka punya akses pendidikan yang bagus. Pak Mahfud mau menambahkan? Udah sama. Oke. Kita langsung lanjut ke penanya kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah konkret apa yang akan Bapak kerjakan ketika Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia ini dalam menangani perlindungan, memberikan perlindungan, terus juga dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya di negara ini. Yang dimana contoh kasus yang sebelumnya pernah ada, yaitu adanya pelanggaran hak asasi manusia di Rempang, Wadas, dan bahkan di Kanjuruhan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke. Apakah Pak Mahfud? Mahfud ya? Oke. Ya. Ya, silakan. Ya baik, jadi begini memang kalau kita lihat masalah penting dari yang kita hadapi, terutama untuk memberi akses atau peluang kepada anak-anak Gen Z ini adalah penegakan hukum dan keadilan tadi. Karena begini, sekarang ini penyakit hukum di tingkat atas itu kolutif. Saya sering bercerita gini, di tingkat birokrasi itu kadangkala orang mau investasi, ya orang mau investasi, itu kalau tidak nyuap, dimatikan perusahaannya, izinnya tidak dikeluarkan dan sebagainya. Tapi kalau nyuap, lalu ketahuan, ditangkap masuk penjara. Sementara di tingkat bawah, perlindungan terhadap rakyat itu lemah. Oleh sebab itu maka penegakan hukum ke depan itu harus pada level atas itu harus menjamin kepastian hukum dan penegakan tanpa bulu. Ini ke tingkat atas nih, kepada pengusaha, penguasa. Begini caranya, kepastian hukum dan penindakan. Ke bawah adalah perlindungan. Sehingga nanti akan terjadi keadilan. Karena kalau enggak, nanti kan anak-anak Gen Z ini itu bisa frustasi. Saya selalu katakan gini, orang ini kalau anak-anak muda frustasi oleh negaranya sendiri tidak diberi peluang, tidak diberi pelayanan yang baik, nanti nasionalismenya luntur.
kesetiaannya nanti pindah keluar. Oleh sebab itu kan banyak sekarang orang mau mulai usaha itu, mau kalau lewat Indonesia ini sulitnya bukan main, gitu. Kurang ini, kurang itu. Oleh sebab itu dia kadang-kala ambil aja kalau startup itu misalnya ambil izin di Singapura, karena di sana lebih mudah. Sebentar kamu dapat ini sudah operasi jalan, lalu jalan gitu. Nah, oleh sebab itu ke depannya ini harus kita kepastian pelayanan, kemudian kebersihan birokrasi. Sedangkan ke bawah sekarang ini, ke bawah banyak lah. Ini hak-hak masyarakat itu diambil secara sepihak oleh mafia. Dan mafia itu tidak bisa disembunyikan oleh siapapun. Itu bekerja sama dengan oknum aparat. Entah itu di kepolisian, entah itu di kejaksaan. Itu banyak sekali yang terjadi sekarang ini. Nah, kalau saya ke situ nanti untuk menjamin kepastian-kepastian agar adik-adik ini yang Gen Z ini juga merasa nyaman, merasa terlindungi oleh negaranya dan punya kesetiaan kepada Republik ini. Oke, baik. Pak Ganjar mau menambahkan? Cukup. Baik, oke. Kompak sekali Anda berdua. Ganti-gantian ya. Oke, penanya ketiga dari Presiden Mahasiswa IPB. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah Pak, bagaimana sebuah langkah konkret Bapak selaku calon presiden dan calon wakil presiden sebagai pemimpin bangsa ini untuk membuat kebijakan yang nantinya kebijakan ini akan berdampak bukan hanya kepada generasi Bapak, tapi kepada kami selaku anak muda. Terima kasih. Baik. Mas Ganjar? Terima kasih Rahman. No one left behind. Jawabannya no one left behind. Ketika perencanaan itu dibuat, dilibatkanlah teman-teman. Dilibatkanlah anak-anak. Yang kira-kira ketakutan yang Rahman sampaikan tadi, kita bisa reduce mulai hari ini. Pasti mitigasinya ada. Pasti itu. Tidak mungkin kebijakan tanpa mitigasi. Nah, ketika kemudian ada yang harus dikoreksi, maka perwakilan-perwakilan kelompok untuk bisa dilibatkan, maka disitulah sebenarnya kita bisa mencegah kekhawatiran-kekhawatiran itu. Siapa mesti yang dilibatkan? Adalah mereka yang butuh mendapatkan tindakan afirmasi. 1 kelompok perempuan, 2 anak-anak, 3 penyandang disabilitas. Maka ketika kemudian praktek-praktek ini mesti kita dorong, nah yang merepresentasikan itu, apalagi anak muda, sekarang mulai kita ajak untuk berpikir. Kalau hari ini kita akan melakukan transisi energi umpama, seberapa cepat kita menyiapkan SDM, seberapa cepat hilirisasi itu bisa dilakukan sampai end to end, seberapa kita mampu melakukan itu dengan cepat, dengan crash program seperti apa, sehingga kita punya daulat untuk bisa melakukan itu, sehingga dampak nanti antar generasinya bisa kita prediksi mulai hari ini. Itu sebuah kontrol yang menurut saya bisa kita lakukan. Pak Mahfud mau tambah? Ya, saya tambah. Jadi begini, sebenarnya semua peraturan yang sudah kita buat itu untuk mengantisipasi atau untuk mencegah terjadinya perusakan lingkungan dan perusakan terhadap peluang masa depan bagi generasi berikut gitu. Tetapi masalahnya kan satu, kolusi. Kadangkala aturan itu tidak ditaati. Anda tahu, kadangkala AMDAL itu bisa dibeli, dipesan. Kadangkala kalau orang tidak mau meloloskan satu perusahaan, AMDAL-nya tidak dikeluarkan bertahun-tahun. Tapi kadangkala kalau dia ingin meloloskan karena dapat duit, dikeluarkan. Ya. Beli ke sebuah perguruan tinggi misalnya. Yang kasus BTS nih, Kominfo itu. Anda tahu proposalnya itu proposal bodong. Tidak ada sama sekali. Dibuat ternyata itu tidak ada, timnya tidak ada, cuma bayar 1,7 miliar. Isinya itu tidak ada yang namanya dicantumkan. Saya tidak pernah merasa membuat nih proposal ini. Sehingga meletus tuh, kasus Kominfo itu. Nah, seperti itu bisa terjadi pada AMDAL. Oleh sebab itu, satu, taati aturan-aturan. Memang yang kedua berikutnya, saya sedang membuat konsep dan sudah saya serahkan ke tim visi misi. Konsep reformasi penegakan hukum. Antara lain dari empat bidang besar itu, antara lain adalah masalah tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Sehingga nanti ini akan dilihat kembali pada tahap pertama mana nih
undang-undang yang saling menghambat. Sudah selesai kata kementerian ini, belum selesai kata kementerian lain. Sudah selesai kata dua lembaga, menteri lain bilang belum katanya. Sehingga semua bertele-tele dan itu menghambat. Dan itu yang kemudian melahirkan kolusi-kolusi. Nah itu nanti akan menjadi bagian awal dari langkah-langkah penegakan hukum kita, penertiban birokrasi kita agar tidak merusak hak-hak masa depan generasi muda. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Kita akan segera memasuki segmen akhir dan di segmen akhir kita akan berikan kesempatan untuk masing-masing di sini memberikan Pak Mahfud dan juga Mas Ganjar untuk memberikan visi misi secara singkat, gambaran yang lebih padat lagi terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh pasangan Ganjar Mahfud jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sesaat lagi. Didukung oleh Kita sampai di penghujung Kick Kontroversi masih dengan tema Ganjar Mahfud mulai ngebut. Sepanjang hampir 2 jam tadi kita sudah mendengarkan pokok-pokok pikiran dari Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud. Kini kami akan berikan kesempatan kepada masing-masing untuk menyampaikan closing statement pamungkasnya. Apa yang ingin disampaikan kepada rakyat Indonesia untuk meyakinkan bahwa mereka ini adalah pemimpin yang paling atau terbaik untuk Indonesia. Saya persilakan kepada Pak Mahfud terlebih dahulu, 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, sampai saat ini berdasar hitung-hitungan angka sementara kami meyakini bahwa kami akan menang di dalam Pilpres ini. Tetapi ingin saya tekankan kepada semuanya, kami ingin menang secara bermartabat. Kami melarang siapapun yang mendukung kami melaksanakan pemilu ini secara curang karena menang karena kecurangan itu sama sekali tidak menolong negara kita dan tidak akan memberi berkah. Oleh sebab itu mari kita laksanakan pemilu ini dengan damai, demokratis dan bermartabat. Bermartabat itu artinya jujur dan dilakukan dengan damai dan penuh persaudaraan. Titik. Oke. Mas Ganjar. Kita punya kesempatan bagus dalam satu momen bonus demografi. Jangan sampai menjadi malapetaka demografi. Maka inilah kecepatan yang harus kita lakukan dengan mempertimbangkan ada faktor ekologis, ada faktor keberlangsungan, dan tentu saja melibatkan lebih banyak anak muda agar kemudian kita bisa memitigasi problem-problem yang nanti akan bisa menjadi dampak negatif. Inilah saatnya kita bergerak bersama agar kita bisa mencapai Indonesia Emas menuju 2045. Oke. Baik, itu tadi perbincangan kami dengan pasangan Ganjar Mahfud. Tentu pertanyaan kami dalam waktu yang sangat terbatas ini tidak bisa mewakili semua kepentingan Anda. Tetapi dengan perbincangan tadi kami berharap Anda sudah mendapatkan gambaran visi misi dan program kerja dari pasangan Ganjar dan Mahfud kalau nanti terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Terima kasih. Oke. Dan setelah ini tentu kita berharap ya Bang, pasangan selanjutnya yaitu Prabowo Gibran juga dapat hadir di acara Kick Kontroversi untuk menyampaikan visi misinya kepada masyarakat melalui program Kick Kontroversi. Akhir kata saya Zilvia Iskandar. Dan saya Andi F. Noya. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.